terus acara ini sampai nanti malam. Siap. Ya, setidaknya saya akan memaparkan apa yang paling penting-penting di sini. Karena saya melakukan proses transformasi ini kira-kira 15 tahun. Setidaknya harus dipres dalam waktu 2 jam, jadi saya akan ekstrak yang penting-penting. Ketika kita tahu bawaan lahir kita, maka kita juga harus tahu background lingkungan kita. Jadi faktor tadi kan alamiah atau nurture. Nurture itu bawaan lahir. Nah, sekarang kita juga harus paham bahwa tidak hanya nature, tapi juga nurture. Atau yang diturunkan oleh orang tua kita atau lingkungan kita. Itu sangat berpengaruh. Nah, coba kita lihat gambar ini yuk. Kita punya semacam tradisi, tidak tertulis, tapi ada dan nyata, yang disebut sebagai tradisi rantai kekerasan dalam keluarga. Banyak orang yang masih percaya sampai sekarang, mudah-mudahan nanti berubah setelah acara ini, bahwa mendidik dengan kekerasan itu baik. Hasilnya akan baik pada anak. Padahal di buku itu jelaskan nanti ya lebih detail lagi tentang betapa tidak baik yang mendidik dengan kekerasan. Baik secara penelitian, sains, maupun secara pengalaman. Nah, kalau kita lihat gambar ini, apa kira-kira pesan moralnya? Bahwa dulu orang tua kita mungkin pernah seperti ini, orang tua apakah itu ayah, apakah itu ibu, kemudian itu direkam oleh kita, ya kita punya rekaman, jadi tadi adalah rekaman bawaan lahir, ini rekaman pola asuh. Maka kita akan tumbuh menjadi anak yang suka dengan kekerasan. Suatu saat nanti, anak itu akan menjadi orang tua lagi. Dan dia akan melakukan lagi pada istrinya, melakukan lagi pada anaknya. Dan anaknya itu nanti akan menjadi orang tua. Dan begitulah yang terjadi. Karena ini prosesnya panjang, ini satu generasi, ini satu generasi, ini satu generasi. Dan ini juga mungkin jadi seperti ini. Ya, bapak ini jadi seperti ini karena dulu bapaknya juga mungkin begini. Pertanyaannya adalah siapa yang mau memutus mata rantai kekerasan ini? Jadi saya mengatakan bahwa kalau kita sekarang ini tukang marah atau suka marah sama anak, nggak usah terlalu menyalahkan diri sendiri. Kenapa? Because we are victim of a victim. Karena kita adalah korban dari korban. Ya, jadi victim of a victim. Anak ini korban dari ayahnya, ya. Anak ini korban dari ayahnya. Kemudian atau korban dari ibunya. Kemudian ibunya sama ayahnya juga dulu pernah jadi anak dan korban dari orang tuanya. Nah, dia juga jadi begini karena korban dari orang tuanya. Terus kita runut sampai ke atas. So, kita nggak usah menyalahkan diri sendiri. Yang penting kita sekarang mulai sadar ini. Oh, oke, I see. Bahwa ini proses panjang ternyata ya. Budaya keluarga secara turun-temurun yang dianggap benar. Jadi kekerasan itu benar. Anak kalau nggak dikerasin nanti ngelunjak. Wow. Sebenarnya itu terjadi bukan karena keras, tapi karena kita tidak tahu cara mendidiknya. Atau budaya lingkungan yang seperti tadi saya katakan. Ya, yang kebanyakan tinggali oleh suku-suku keras dengan cara mendidik yang keras, pada akhirnya anak-anaknya menjadi keras dan terjadilah lingkungan yang penuh kekerasan. So, inilah sebenarnya yang ingin saya sampaikan bahwa kekerasan itu akan membuat anak kita bereaksi juga dengan kekerasan karena struktur otaknya seperti tadi. Ya, ini ya kalau kita lihat ya. Ketika kita sering mengerasi anak kita, itu sama dengan kita melatih otak reptilnya dia. Nah, semakin sering kita latih, maka dalam bereaksi, semakin dominan reaksi reptil. Jadi seperti gambar ini. Ya, ini ada otak berpikir sempurna, ini ada otak reptil. Mana yang sering kita latihkan ke anak, maka itulah yang nanti akan menjadi reaksi dasarnya dia ketika menghadapi masalah, tekanan,
atau konflik. Nah, seperti itu. Jadi mudah-mudahan kita tidak menjadi orang tua reptil yang melahirkan anak dengan reaksi reptil. Nah, yuk kita kenali lagi. Coba kita cek satu-satu, benar nggak ini? Benar nggak ini? Sebagai faktor-faktor pemicu marah. Jadi sebelum marah nih ada faktor pemicunya. Pertama itu kelelahan fisik dan mental. Benar nggak, Mbak Dita, kalau lagi capek, banyak pikiran, mengalami masalah keuangan dan sebagainya, benar nggak jadi sensitif dan cepat marah? Coba tolong di chat, ya, betul nggak? Betul sekali ya. Betul. Hasil chatnya gimana tuh? Betul, tuh, betul sekali Ayah. Banyak yang bilang betul. Jadi ini langsung saya kasih pengalaman kami ya. Ketika fisik saya lelah, maka saya kalau pas tidak lelah itu berdiskusi dengan keluarga. Bagaimana caranya kita putuskan supaya kalau fisik kita sedang lelah tidak mengasuh anak. Itu diskusi kami di keluarga. Nah, jadi akhirnya kita buat shift antara istri dan suami. Kemudian kalau ada pengasuh. Nah, saya biasanya kalau pulang mengajar dan sebagainya dari daerah yang terpencil itu pasti pulangnya capek. Dan ketika saya sudah bertemu keluarga, hanya sebentar berpelukan sama anak-anak, kangen-kangenan. Habis gitu saya akan bilang ke anak saya, ayah capek sekali nak. Kalau mau bercanda, mau apapun, jangan sekarang. Nanti ayah cepat marah begitu. Biarin ayah tidur dulu sejam atau 2 jam, nanti habis gitu bangun main lagi sama kamu nak. Jadi baik fisik atau mental itu sangat membuat kita bereaksi reptil. Jadi hindari mengasuh anak ketika fisik kita capek dengan cara yang sesuai dengan kondisi kita masing-masing. Karena kita punya ribuan kondisi keluarga di sini. Jadi yang penting adalah bagaimana kita berpikir mencari solusi ketika kita lagi sakit atau fisiknya kurang fit atau lagi banyak tekanan mental, yang handle adalah istri atau pengasuh, atau kalau ada keluarga lain di rumah, dia yang handle. Kemudian, yang kedua adalah persepsi atau sudut pandang yang keliru. Nanti kita bahas habis ini ya. Kemudian kebiasaan berpikir negatif. Jadi selalu ngelihat negatifnya terus sama anak itu. Atau bersangka buruk. Jangan-jangan anak saya begini. Jangan-jangan dia baru saja begitu. Nah, kenapa dia pulang malam? Kenapa jam segini belum pulang anak? Kenapa begitu? Nah, ini yang sering kali menjadi pemicu kita marah. Atau tidak sesuai ekspektasi dan harapan. Jadi kita pengennya anak kita begini, ternyata dia begitu. Anak kita pengennya jago di pelajaran ini, ternyata dia lemah di situ. Nah, ini faktor ekspektasi dan harapan yang tidak sesuai. Dan yang terakhir adalah sebenarnya ketika kita marah itu bukan reaksi dasar kita, tapi hanya menunjukkan bahwa kita udah kehabisan akal. Jadi orang marah itu adalah dia kehabisan akal. Artinya kehabisan akal atau otak sempurnanya tidak digunakan sehingga dia habis dan masuknya ke otak reptil. Ya, jadi jangan sampai ini kita kehabisan akal. Penyebab kehabisan akal itu cuma satu, yakni ketika kita tidak belajar dan tidak tahu cara mengatasi masalah itu. Makanya hari ini kita belajar. Biar tahu mengatasi setiap masalah. Makanya nanti kita baca itu bukunya, karena di situ berikut panduan-panduan teknis sampai kata per kata kita tuliskan di situ, kalimat per kalimat untuk dipraktekkan. Supaya kita tahu cara mengatasi masalah atau mengatasi konflik kita. Jangan sampai nanti kalau nggak tahu jadinya kayak gini. Nah, kita kehabisan akal. Ini adalah ciri-ciri orang tua yang kehabisan akal karena nggak tahu cara menangani anaknya begitu ya. Betapa malang nasib Muna begitu ya. Tuhan menciptakan kamu dengan segala kesempurnaannya, terus dititipkan pada orang tuamu, dan inilah yang dibalas orang tuamu pada Tuhan. Kamu diikat di sini, disolasi dengan lakban yang super kuat. Jangan sampai.
Mudah-mudahan kita yang belajar hari ini nggak begitu. Ya, insya Allah mudah-mudahan. Karena tadi saya katakan kelelahan fisik sudah, nanti ada teknisnya. Di buku itu dijelaskan secara teknis. Kalau masalahnya fisik sama mental seperti apa. Kemudian yang paling sering ini, yang paling sering sekali setiap hari itu ada 2 ini ya. Ada 3. Persepsi sudut pandang, ya. Kemudian cara berpikir negatif, atau harapan yang tidak tercapai. Nah, jadi gini, Bapak Ibu sekalian, ketika kita kembali lagi ke gambar ini, ya, kita kembali lagi ke gambar ini. Kita lihat di sini ada gambar pink. Pink ini adalah, katakanlah otak sensor. Kita sebut saja otak sensor. Jadi kita berinteraksi dengan anak, kemudian masuk ke otak sensor. Sensornya adalah di otak emosional. Ya, emosional. Kemudian kita bereaksi negatif atau positif. Nah, ini disebabkan oleh faktor-faktor yang tadi saya sebutkan. Persepsi tadi. Cuma begini, Bapak Ibu sekalian. Ketika kita mengalami konflik, yang bereaksi pertama itu biasanya yang memanggil-manggil adalah otak reptil. Hai, ayo kita marahin aja. Ayo kita pukul saja anak kita. Ayo kita jewer saja. Jadi yang melambai-lambai, yang memanggil-manggil itu otak reptil. Nah, otak berpikir sempurna itu seringkali kalah dengan otak reptil. Makanya cara kita yang pertama adalah dengan mempelajari persepsi atau diam sejenak supaya kita bisa merenung, karena dia hanya bisa dikalahkan, otak reptil ini hanya bisa dikalahkan ketika kita menunda reaksi. Rumusnya menunda reaksi. Menunda reaksi. Jadi ketika kita mengalami konflik dengan anak kita, jangan buru-buru bereaksi. Tunda. Nah, itu kata kuncinya, ditunda ya. Ditunda. Nah, ketika kita menunda, nah kita gunakan waktunya untuk berpikir. Ya, berpikir. Yang pertama adalah sebelum kita meledak, biasanya otak itu sudah mengirim signal. Coba dicet lagi, betul atau tidak? Kalau kita mau marah, sebenarnya sudah ada gejala-gejalanya. Ya, sudah ada gejala-gejalanya. Kalau dilihat dari orang lain, gejala-gejala itu sangat jelas sekali, tampak gitu. Gejala orang mau marah. Coba perhatikan gambar ini. Coba perhatikan gambar ini. Ini gejala orang apa ini? Ya, ini gejala orang yang mau marah. Mau marah. Jadi sebenarnya kita harus mengenali dulu gejala-gejalanya. Sebelum nanti beneran jadi marah. Sama seperti sakit. Sakit itu orang nggak langsung sakit. Ada gejalanya dulu. Ada yang meriang, ada yang senut-senut, ada yang pegel di pundak. Itu gejala. Nah, kalau kita udah mengenali gejalanya, biasanya ketika kita mau marah, itu ya, nafas kita sesak, jantung kita berdebar-debar, gitu. Kemudian otot kita tegang, nah, itu gejala. Nah, siapa pemicu gejalanya? Otak reptil. Karena otak reptil itu memanggil-manggil terus. Hai, gitu. Ayo, buruan kita bentak, buruan kita pukul, buruan kita cubit, gitu. Terus. Nah, maka rumusnya adalah diam. Ingat, ketika gejala ini muncul, diam. Mau bicara, tutup mulut. Tunda dulu reaksi. Kalau nggak bisa tutup mulut, cari air. Minum. 1 gelas, 2 gelas, 3 gelas, 4 gelas. Gelas kelima, saya jamin udah nggak bisa bicara. Sederhana kan? Nah. Sekarang kita dialog ya. Coba chat. Setelah diam, kita bisa diam saja. Pokoknya diam. Karena diam itu rumusnya adalah untuk meng-cancel reaksi reptil. Jadi otak reptil itu hanya bisa dikalahkan dengan diam. Tapi ketika diam itu jangan hanya diam. Nah, kita sambil berlatih atau melatih reaksi dasar ke otak sempurna. Menunda reaksi. Nah,
Cuma pertanyaannya gini, marah itu kan bisa terjadi di mana saja. Ya, kalau di kalau di rumah sih enak gitu ya. Di rumah sih enak gitu. Melakukan teknis diam, kemudian menunda reaksi. Tapi kalau di tempat umum gimana? Nah, sekarang pertanyaan saya adalah, bagaimana kita bisa menunda reaksi supaya nggak marah kalau di tempat umum? Yuk kita pikirkan. Nah, ketika saya mengajak, yuk kita pikirkan, itu secara otomatis saya sedang melatih otak berpikir. Jadi melatih otak emosi untuk bereaksi berpikir. Nah, jadi bereaksi berpikir. Karena selama ini kalau nggak dilatih, otak emosi itu selalu bereaksinya reptil. Yuk tolong dijawab di chat. Di tempat umum. Bagaimana cara kita menunda reaksi? Saya cerita ya, dulu. Ketika saya mengedukasi anak saya di tempat umum, berulah di tempat umum. Maka apa yang saya lakukan?